Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Muhammad Mayor Pratama. Oke, seperti biasa gue pengen ngucapin terima kasih banyak buat kalian yang udah mau klik video ini nih ya, yang udah mau klik video ini. Dan untuk kalian yang belum subscribe, ayo dong subscribe sekarang, karena subscribe itu gratis. Berkat subscribe kalian, kamera gue agak lebih baru lagi, gue ganti kamera HP. Nah, oke, untuk di video ini gue pingin ngejelasin gimana cara membedakan senario neck yang ori dan senario neck yang KW. Karena masih banyak di pasaran, maksudnya di luar sana ya. Apalagi dari kemarin tuh banyak yang nge-DM gue, ketika gue latihan juga masih banyak yang mempertanyakan. Dia bilang gini, Yor, cara ngebedain senario neck yang asli sama yang KW itu gimana sih sebenarnya? Mungkin ya di luar sana atau di channel YouTube yang lain udah banyak ya penjelasannya ya. Tapi mungkin menurut dia agak lebih ribet atau agak lebih sulit untuk pemahamannya. Jadi untuk di video gua kali ini, gue bakal ngejelasin simple yang menurut gue itu cara mudah ya menurut gue. Semoga penjelasan gue ini bisa kalian mengerti gitu, cara membedakan senario neck KW dan senario neck yang ori gitu. Jadi gue harap kalian jangan pernah skip video ini, kalian simak baik-baik step by stepnya biar kalian tahu. Jadi jangan sampai kekecoh ini senario neck KW atau senario neck yang ori gitu ya. Oke, sebelum kita lanjut video ini, kita intro dulu. Siap? Tes. Oke, sorry. Tadi itu sebenarnya bukan intro ya. Jadi tadi itu kita ngambil ininya dulu, senar dan raketnya. Salah pengucapan gue. Bukan intro. Intro mah tadi yang di awal. Maklum lah Nora. Oke, nggak mau panjang lebar gue. Nah, sip. Kembali lagi kita ke penjelasan. Gimana sih cara membedakan senario neck yang ori dan senario neck yang KW dengan mudah dan simpel? Ini menurut versi gue ya. Nah, ini ada raket nih. Fungsinya apa? Nanti bakal gue jelasin. Yuk. Sip. Untuk langkah pertama adalah pastikan harga senario neck itu benar-benar sesuai harga pasaran ya. Nggak ada yang di bawah harga pasaran. Karena kenapa? Nggak mungkin orang menjual itu untuk rugi ya. Yang ada pasti untung. Kalau di atas itu bisa jadi itu ori, tapi kalau udah di bawah itu udah yakin itu senario neck yang KW. Udahlah, nggak usah ngomong senario neck KW1, KW2, KW3. KW ya sekali KW ya KW. Udah intinya kayak gitu ya. Jangan pernah beli senario neck yang di bawah harga pasaran. Bahkan ada yang bilang ini senario neck KW2, KW1 yang harga 60. Sama aja. Mau senario neck yang KW1, KW2 sama aja harganya. Kualitasnya ya, nggak ada bedanya. Nah, itu untuk langkah pertamanya ya, untuk membedakan senario neck yang ori atau yang KW. Langkah kedua dengan melihat fisiknya. Nah, di sini gue udah ada senario neck nih. Gue kasih waktu dalam 3 detik. 3 detik. Coba kalian pilih mana senario neck yang KW, mana senario neck yang ori yang biasa kalian beli. Yuk. Siap? Mana nih ya? Nih, sip nih. Oke, sip. Yuk. Dalam hitungan 3 detik, stop ya pilihannya ya. 1, 2, 3. Oke, sip. Jadi, senario neck yang KW itu adalah ini. Dan yang senario yang ori itu adalah ini ya.
Kenapa gue bisa bilang ini senar KW? Ini senar KW ya. Karena ya gue udah tahu. Nah, jadi cara membedakannya gimana sih, kok gue bisa tahu gitu ya ini yang KW? Nah, jadi cara ngebedainnya dengan versi gue nih ya. Cara membedakannya itu simple sebenarnya. Satu adalah dengan hologram. Hologram senar Yonex yang terbaru dia nggak ada yang seperti ini. Ini hologram yang jadul yang panjang ya. Yonex yang baru hologramnya sunrise. Nih yang kayak begini, lihat. No. Ya, oke. Ini adalah senar Yonex ori yang terbaru. Jadi kalau ada senar Yonex yang ori yang kayak gini itu bener ada, tapi ini yang versi lama. Karena kenapa? Senar yang KW-KW itu rata-rata hologramnya seperti ini. Nggak ada yang terbaru. Ini yang new ya, new. Di tahun 2021 itu senar hologram Yonex itu semua kayak begini. Kalau masih ada yang kayak begini, saran gua untuk mengantisipasi walaupun itu ori, saran gua lebih baik jangan dibeli. Karena kenapa? Itu ya untung-untungan. Karena yang terbaru tuh ya kayak begini. Pilihlah yang kayak begini, yang sunrise, oke? Nah, kalau misalnya ada yang bilang senar yang ori itu apalagi sih cara ngebedainnya? Kan bisa aja nih ya senar Yonex yang KW itu tiba-tiba hologramnya dirubah jadi yang kayak begini. Nah, langkah selanjutnya adalah cara membedakannya adalah kalau senar Yonex yang ori di hologramnya itu ada tulisan gosok di sini, gosok di sini. Kalian tahu ale-ale nggak? Ale-ale teh gelas. Jadi di situ kan ada gosok di sini. Nanti kan timbul kode. Nah, begitupun yang Yonex ori ini. Dia di sini ada tulisannya gosok di sini. Nih, bisa kita lihat. Nih, nah ini yang hitam ini nih. Nih. Aduh, ini kameranya kurang fokus nih. Nah, nih. Nih ya, nih yang ini tuh. Yang itu kalau kalian gosok, kalau senar ori itu kalau kalian gosok, dia akan keluar angka. Angka itu kode bahwa membuktikan kalau senar itu ori. Tapi kalau senar Yonex yang KW, dia adanya nih. Dia printan. Tuh. Dia udah langsung keluar kodenya. Jadi nggak ada yang digosok-gosok. Nah, jadi kalau senar Yonex yang ori, dia ada kodenya, kode rahasia namanya ya. Jadi digosok dulu, keluarlah kode. Nah, itu senar Yonex yang ori. Oke, dari harga kita udah tahu nih, harganya udah mahal sesuai harga pasaran. Oke. Yang kedua, hologramnya udah sama nih, yang terbaru nih, yang sunrise. Nah, itu udah yakin ori gitu ya. Nah, langkah terakhir adalah langkah ketiga dengan merasakan senarnya. Karena kenapa? Banyak orang yang tertipu dengan senarnya. Gue sorry nih ya, gue nggak ngejelekin tokoh A, B atau C ya. Kadang namanya mafia atau permainan kan ada aja. Dia beli senar Yonex yang KW, habis itu dipasangin ke orang yang beli senar ori. Jadi orang itu beli ori nih, sama si toko itu dipasangin KW. Nah kayak begitu. Itu kan nggak boleh ya, nggak boleh dicontoh ya. Nah, kalau kita nggak percaya sama tokoh itu, cara baiknya adalah merasakan senarnya. Jadi senar Yonex KW dengan senar Yonex ori itu beda rasanya, beda banget. Kalau senar Yonex yang ori itu dia ada seratnya, ada serat. Jadi kalau kita gesek itu kayak gitu tuh ada seratnya. Tapi kalau yang KW, nih yang KW kayak begini, dia tuh bulat, licin, kayak ada lilin. Jadi gendut gitu ya, modelnya tuh licin banget. Nah, caranya adalah kalau senar ini udah dipasang, kalau udah digunting, kita nggak akan bisa ngerasain itu senar Yonex yang dipasangnya tuh ori apa KW. Langkahnya adalah ketika kita masang senar, bilang ke si abang-abangnya, jangan pernah ininya diputus, bilang bang, sisanya jangan digunting, bilang. Nah nanti pas sampai di rumah bisa kalian rasain. Dengan kalian rasain seperti ini, nah nih agak tajam ya. Kalau ada kayak seratnya gitu lah, agak tajam, berarti itu toko ngejual senar yang ori gitu. Berarti sesuai requestan kalian ya. Tapi kalau pas kalian cobain, kok gendut ya, kok rasanya aneh ya, licin gitu, nggak ada seratnya, udah pasti itu senar KW gitu. Oke. Dan ini itu hanya untuk mengantisipasi ya, kalau kalian agak sedikit ragu gitu dengan tokoh itu nih, karena ya di pasar itu kadang-kadang ya rumor-rumor kayak begitu tuh sering, jangan beli di toko ini, dia masang senarnya yang KW, masang senarnya yang KW. Kalau untuk membuktikannya ya minta ke toko itu jangan digunting gitu,
Jadi nanti bisa kalian rasain sendiri. Itu senar yang dia jual itu ori apa KW, oke? Jadi itu doang menurut gua. Karena banyak di pasaran. Kayak temen gua, dia beli raket nih ya, apalagi kayak di Facebook ya, gua mah to the point aja lah, banyak lah. Gua nggak munafik, banyak orang jual kayak, yuk beli senar nih, beli raket, bonus senar yonek. Nah, ketika orang itu beli raket kan berharap bahwa senar itu kan bakal dapet yang ori ya. Nggak taunya pas ketika dia pakai, raketnya bagus. Pas dia pakai kok nggak enak. Ada yang salahnya adalah dia menggunakan senar KW. Karena senar KW itu dia nggak kuat sampai tarikan di atas 27 lbs itu dia nggak kuat. 26 aja itu udah was-was ya, pasti dia akan putus gitu. Beda dengan senar yonek yang ori, dia kuat 28, 29 sampai 30 pun kuat dia. Nah seperti itu. Jadi jangan sampai ya kalian berharap beli raket ya harga 300 atau 350 berharap dapat senar ori gitu. Senarnya aja udah kelihatan harganya ya. Jadi seperti itu menurut gua. Gimana penjelasan gua? Udah paham belum cara membedakan senar yonek yang ori dan yang KW? Oke, gue ulang sekali lagi ya dengan simple dan singkat. Nih, satu, harganya sesuai harga pasaran, nggak ada yang di bawah harga pasaran untuk senar yang ori. Oke, untuk langkah kedua, pastikan hologramnya hologram terbaru, ya, yang sunrise nih seperti ini, ya. Nih. Oke, itu untuk langkah kedua, pilih yang sunrise hologramnya. Langkah ketiga, rasain senarnya itu dia punya serat gitu, oke? Nah itu doang. Jadi tiga cara itu udah menurut gue itu udah paling simple dah. Jadi kalian beli ke toko, kalian lihat, oh sunrise nih, udah yakin, pede, ya, oke? Paham sampai sini? Kalau yang belum paham nanti bisa tulis dah di kolom komentar, oke? Kita closing aja ya. Jika kalian suka dengan video ini, bisa kalian like, share ke teman-teman kalian yang penasaran senar yonek yang KW sama yang palsu itu kayak cara membedakan senar yonek yang ori dan yang KW itu kayak gimana. Bisa kalian share video ini ke teman-teman kalian. Terus jika kalian nggak suka nih dengan video ini, nggak apa-apa, nggak usah kalian like. Kalau kalian ada yang ingin dipertanyakan lagi untuk video-video selanjutnya tentang badminton, bisa kalian tulis di kolom komentar atau bisa kalian DM ke Instagram gua nih, Instagram gua Muhammad Mayor Pratama ya. Nanti bisa kita bahas di video selanjutnya. Oke, gitu doang dari gua. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Kita closing dulu, sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Dah.